Saya mau tanya hadis Sahih Bukhari nomor 4732. Ini kitab nikah. Di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya pada masa jahiliyah ada 4 macam bentuk pernikahan. Perhatikan ya, masa jahiliyah. Kemudian dari 4 bentuk pernikahan ini, satulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Dan itu dari hukum jahiliyah, pagan. Pertanyaan saya sama Bro Tahta, kenapa hukum pernikahan di Islam itu justru diambil oleh Nabi Muhammad dari pagan, dari dari jahiliyah ini? Bahkan hal ini pun pernah dilanggar oleh sang baginda itu sendiri. Ada di sini hadisnya, di hadis Sahih Bukhari nomor 4732. Bro Tahta mungkin boleh menjelaskan kepada kita kenapa hukum nikah diambil dari zaman jahiliyah. Silakan. Oke, waktu habis. Ini pengganti Ustadz Tahta siapa nih? Bang Arya atau Bang Hos atau siapa ini? Atau Bang Ustadz Tahtanya kemana? Ustadz Tahtanya kena report kayaknya. Masa kena report orang Islam? Nggak mungkin lah. Loh, saya sering ini buktinya saya. Oke, saya jawab deh. Ya, saya jawab lah. Bang Arya gimana Bang Arya? Ya mau lempar ke Bang Arya dulu. Saya lagi ini ya. Dilanjut aja dulu Kang Ade. Sama Kang Ade nggak apa-apa. Ini Mas Dino dari apa? Islam apa Kristen? Pak Bang Alfi, iya. Ini Kristen atau ini Muslim? Pertanyaan Pak RB-nya Alfi kurang nyimak atau Abuya nyimak gak sih Abuya? Boleh tuh di apa dulu, ntar Alfi lanjutin deh sama Pak RB yang gak apa-apa. Oke. Saya jawab ya. Ini aja. Oke, saya jawab. Pertanyaan Ustadz Tahta tadi sebenarnya belum terjawab ya. Pertanyaan Ustadz Tahta itu ada 3, di situ kan 3 nih. Yesus itu Tuhan bukan? Bapa Tuhan bukan? Roh Kudus Tuhan bukan? Itu adalah pertanyaan dari Ustadz Tahta. Bang Erben tidak menjawab. Tapi kalau merujuk ke situ, kita ambil ya, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Ya, itu ada. Maaf moderator, timernya itu dijalankan. Aduh, ini tolong deh ya, tolong deh jangan dipotong, nanti saya lupa lagi. Nah, ketika ada pernyataan seperti itu, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Berarti kan Bapak yang dari sorga itu kan ada roh nih. Nggak mungkin kalau nggak ada roh dia nggak bisa berbicara gitu kan. Berarti kan di situ Bapak ada 2 ada 2 aja, itu kan rohnya kan, ya kan, roh sama fisiknya kan. Terus di bawah ketika Yesus itu yang dibaptis itu kan ada rohnya juga kan, ya kan, roh sama fisiknya kan ada 2 juga. Terus ada Roh Kudus, berarti 5 dong, ya kan. Kalau kita berpikiran secara akumulatif gitu loh, secara simpel gitu loh. Jadi bukan 3, berarti ada 5 gitu loh. Ya. Karena Bapak itu berbicara kan ada roh. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Terus ada roh merpati turun ya, yang Roh Kudus itu 1, berarti udah 3 tuh. Yang di bawah ada Yesus. Yesus punya roh? Punya. Ya. Berarti Yesus sama fisiknya. Berarti ada berapa tuh? 5. Ya kan? Udah berarti Tuhannya 5. Ya. Kalau kamu mengikuti bahwa seperti yang kamu tadi gambar seperti diagram, salah diagramnya harusnya. Ketika kamu merujuk kepada inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan, itu di dalam ayatnya ada. Terus pertanyaan tentang masalah perkawinan, Rasulullah mengambil karena gini, ajaran pagan itu dibawa oleh Amr bin Luhai. Ya, di dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa yang membawa ajaran pagan itu adalah Amr bin Luhai. Ya. Dalam masalah perkawinan, Rasulullah itu mengambil ajaran dari apa? Dari nabi-nabi terdahulu, yaitu nabi dari Ismail. Karena Ismail itu ya adalah leluhurnya nabi ya yang sebelum terkontaminasi dengan si biang kerok Amr bin Luhai. Makanya Rasulullah itu mengambil garis keturunannya jelas, itu ada di dalam hadis. Kalau mau dibuka bahwa garis keturunannya jelas, bahwa beliau melingkuti pernikahan walaupun itu sudah dipraktekkan oleh orang Jawi. Jadi ngambil dari yang terdahulu perkawinannya begitu loh. Makanya garisnya itu jelas di situ terang ya. Jadi ini ada di dalam Sirah Nabawiyah. Aduh, saya tidak bisa on cam masalahnya. Kalau bisa saya on cam, saya ambil buku dari Sirah Nabawiyah Al-Mansur Puri ya. Itu ada. Nanti saya bacakan lagi seperti itu ya.
Jadi itu jawaban sebagai jawaban gitu. Jadi sudah jelas bahwa Rasulullah itu mengambil dari ajaran yang dahulu oleh Abraham ketika Ismail menikah gitu loh. Jadi ajarannya ajaran Nabi Ibrahim, ada ayatnya, ada, karena Rasulullah itu mengambil dari milah Ibrahim, milata Ibrahim Hanifah, ya. Itu jelas ada ayatnya, nanti saya tunjukkan, ya. Oke. Apalagi host ini bisa segiliran saya bertanya. Satu menit terakhir untuk bertanya. Ya, 1 menit gini. Ini kan konteksnya kan ajaran pagan. Pertanyaan saya begini. Ajaran pagan itu adalah cenderung untuk mengorbankan atau membunuh manusia dengan catatan legitimasi sebagai penebusan dosa. Itu ada di ajaran Aztec. Kalau kita mengikuti, melihat apa yang Kristen lakukan, itu mirip dengan ajaran pagan, ajaran Aztec. Silakan dibuka di ajaran Aztec, itu cenderung menumbalkan manusia sebagai legitimasi untuk kesuburan, untuk penebusan dosa. Itu mirip gitu. Itu ada kemiripan di situ. Nah, menurut Bang Erben bagaimana? Karena ajaran pembunuhan itu kan jelas ya, pembunuhan manusia legitimasi sebagai itu untuk penebusan dosa. Itu masuk ajaran pagan. Silakan. Antar, lanjut. Izin. Sebelum ke Pak Erben saya izin bentar. Ustadz Tahta barusan WA saya karena memang beliau udah 3 hari ada kendala di dalam wifi-nya tidak baik, dan tadi beliau memaksakan membeli karena memang biasa pakai wifi ya, nggak ada kuota. Jadi habis terawih itu saya WA kan, saya kuota saya kayaknya nggak kuat lama katanya. Nah kebetulan barusan ya begitu, ada kendala di kuota, tapi insya Allah kalau nanti ada kuota beliau katanya naik lagi. Begitu ya, lanjutkan dulu aja. Siap, lanjut Pak Erben. Oke ya teman-teman ya. Kalau bisa ditunjukkan waktunya bro, biar aku tahu. Saya ulang-ulang menegaskan Allah beda dengan Tuhan. Allah itu God, Tuhan itu Lord. Allah itu Theos, Tuhan itu Kyrios. Allah itu Al-Ilah, Sang Ilahi. Sedangkan Tuhan itu artinya penguasa. Penguasa di sini, Allah Bapa juga penguasa, Yesus juga penguasa. Aku juga penguasa, Erben. Aku juga penguasa. Jadi Tuhan di sini ini gelar, artinya penguasa. Jadi Allah Bapa penguasa. Pertanyaannya tadi, Bapa itu ya Allah. Firman yang di dalam diri Bapa itu hakikat. Ini hakikat. Hakikat ya. Sama seperti Erben ini ya. Ini Erben. Erben itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuhku ya Erben, rohku ya Erben, jiwaku ya Erben. Jadi ini bicara hakikatnya manusia. Ini ya. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu Allah yang Esa. Firman itu ya hakikatnya pasti Allah dong. Karena di dalam diri Allah, sama seperti saya, pikiran saya hakikatnya sama dengan saya, yaitu Erben. Yang menjadi manusia itu kan Firman, bukan Allah yang Esa jadi manusia, yang inkarnasi ini. Ketika Yesus sebagai manusia di dunia ini, maka Bapa juga mengatakan, inilah Yesus anakku yang kukasihi. Artinya Sang Firman menjadi manusia. Roh Kudusnya pun dapat diutus oleh Dia, menyatakan diri ke sini. Jadi teman-teman, jangan kalian berpikir Yesus itu Allah Bapa. Baru tadi pertanyaan bro itu bagus ya. Membunuh manusia itu ajaran pagan. Kalau agama pagan itu, agama pagan ya, mereka menyerahkan manusia untuk kepentingan mereka. Tapi kalau orang Kristen bro, nggak pernah orang Kristen menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus itu adalah tentara Romawi. Mengapa Yesus disalibkan? Karena desakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membenci Yesus, yang menuduh Yesus sebagai orang menghujat Allah. Saya katakan ini, saya kasih gambaran sama kalian ya. Seorang pahlawan masuk ke dalam medan perang, dia mati di medan perang, dan dengan kematian dia di medan perang, dia menyelamatkan banyak orang. Seperti itulah Yesus. Yesus mati supaya di dalam kematiannya manusia dibebaskan. Sama seperti pahlawan-pahlawan Indonesia mati di medan perang, kematiannya itu membebaskan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Kenapa? Karena di dalam salib itu Yesus berperang dengan apa? Dengan dosa. Berperang dengan ketidaktaatan. Maka Yesus taat sempurna. Dosa membawa keterpisahan.
Bahkan melalui kematian itu Yesus berperang dengan maut, maka maut dikalahkan dia dengan dia cara bangkit. Jadi Yesus itu betul-betul dibangkitkan oleh Sang Bapa di surga. Makanya kami ikut yang dibangkitkan oleh Allah Bapa, bukan yang mati tapi nggak bangkit-bangkit. Di situ, itu pertanyaan kalian. Jadi betul Yesus itu mati, tapi beda dengan agama pagan. Agama pagan itu disembahkan mereka sendiri. Kalau orang Kristen nggak pernah membunuh Yesus. Orang Kristen gak pernah menyalibkan Yesus. Yesus disalibkan oleh tentara Romawi. Bahkan Yesus pun mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Di situ, ya. Jadi teman-teman itu. Tetapi pertanyaan saya tadi tentang pernikahan di Islam itu yang diambil dari apa itu tadi nggak dijawab. Sekarang pertanyaan saya tentang ini loh bro. Tentang menyembah batu hitam. Ini kan juga kan dari pagan ini. Dikatakan Muhammad bin Abdul menjawab, aku pernah melihat pamanmu Abdullah bin Abbas melakukan, kemudian kau berkata, aku pernah melihat Umar melakukan. Rupanya ini sudah ada di zaman pagan. Hajar Aswad ini kemudian menciumnya. Ini kenapa ini orang muslim kok ada ajaran batu hitam ini? 1. Silakan. Oke. Iya, saya punya. Silakan. Baik. Gini aja, Pak Erben bentar ya. Ada nggak teman-teman yang di bawah yang bisa naik timerin biar Alfi yang sama Pak Erben nih face to face-nya? Boleh nggak? Iya, silakan. Ada yang bisa timer ini. Saya jawab dulu. Nanti kita sudahi sekarang. Nanti saya dulu nih, kantor dulu gitu loh tentang Hajar Aswad ya. Izinkan saya silakan. untuk menjawab ya. Silakan, Oke. silakan. Kalau memang kamu mengatakan hal seperti itu bahwa batu hitam itu disembah ya dengan cara dicium ya. Tolong tunjukkan kepada saya umat muslim mana yang menganggap Hajar Aswad itu adalah Tuhan. Itu satu. Yang kedua, peribadatan kami ya, yang disuruh oleh Allah itu adalah ketika menyembah Allah itu dengan cara mengikuti syariat atau ibadah. Ibadahnya apa? Sholat, ya, puasa, baik sunnah maupun wajib itu adalah sebagai sarana atau media. Interupsi Pak De. Maaf, suaranya kecil Pak De. Tolong dikondisikan dulu. Ya, cek. Suara saya jelas. Di pause dulu. Udah, jelas. Jadi, jelas. jadi sarana kami penyembahan kepada Allah itu dengan cara kami mengikuti anjuran yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di firman Allah yang di dalam Al-Quran, yaitu dengan cara sholat, puasa, itu penyembahan kita kepada Allah, ya. Bukan dengan mencium itu. Kalau kamu mengatakan bahwa itu syariat yang diwajibkan untuk mencium, apakah saya ketika mencium anak saya menyembah anak saya? Logikanya kan ke sana. Pasti larinya kan ke situ. Nah, di sini tolong kalau kamu membawa syubhat, tolong tunjukkan dalilnya bahwa kami menyembah batu hitam. Mana ayatnya, dalilnya? Ya. Kami tidak bodoh. Kami tidak bodoh ketika masa ada Tuhan yang bisa diberakin merpati seperti Ka'bah, gitu kan? Ya, kami tidak bodoh karena itu sebagai arah dalam hal ketika Allah memberikan wahyu untuk cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Oke. Terkait tentang permasalahan tumbal, di sini kan tumbal. Kamu kan mengatakan membunuh manusia dengan catatan membunuh manusia dengan kamu melegitimasi bahwa itu sebagai penebusan dosa. Ya. Kamu mengimani itu sebagai pembunuhan kepada Yesus, itu kan kalian bahwa bersukacita karena dia mati untuk menebus dosa. Itu sebagai penumbalan namanya. Itu ajaran pagan. Karena ajaran terdahulu, ajaran Aztek ya, ajaran pagan, ajaran yang menyembah berhala, itu cenderung untuk menumbalkan ya. Karena kalau konteks tumbal itu untuk manusia, menumbalkan manusia entah itu untuk kesuburan, penebusan dosa, itu masuk pagan ya. Nah, terus kan kau mau ngomong apapun, Tuhanmu itu tetap tiga. Karena Tritunggal apa bahasa apa? Karena tetap Tuhanmu tiga. Karena Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti tiga Tuhan. Bagaimana kau mengatakan satu? Sudah jelas kok terpisah. Ya, satu di sorga, satu lagi Yesus di bumi, yang selalu berdoa dan meminta, dan kamu mengatakan bahwa dibangkitkan. Tolong tunjukkan Yesus bangkit sendiri.
Yang saya temukan Yesus itu dibangkitkan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau kamu mau ngaku Tuhan berarti ada 3 Tuhan. Pertanyaannya gini ya. Pertanyaan saya begini. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus Tuhan ya, Sang Pencipta, berarti kamu juga harus menyembah Maria ibunya karena dia lebih berkuasa. Karena kalau tidak ada ibunya, Yesus tidak akan lahir, gitu loh. Dia membutuhkan Maria untuk lahir, kan begitu. Ya, pertanyaannya, tolong tunjukkan di mana ya, ini untuk Islam deh. Pertanyaannya untuk Islam, kamu mengatakan bahwa batu hitam itu adalah Allah. Tolong tunjukkan ayatnya di mana. Itu aja dulu, silakan. Pertanyaan. Silakan Bang Alfi lanjutkan. Saya udah agak ngantuk-ngantuk ini. Saya menyimak gitu loh. Oke ya, saya akan Dari awal gitu. jawab. Lanjut, Bang Alfi. Iya, Enggak. Saya jawab dong, saya jawab kan. Iya, ini waktunya berapa menit? 3 menit menjawab, ya, 1 menit. Alhamdulillah. Oke ya, perhatikan ya. Silakan. Saya sudah jelaskan ulang-ulang, tri itu 3 realita, tunggal itu 1 hakikat. Jadi 1 Allah dengan 3 realita. Contoh ya, saya 1 manusia, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tubuh, jiwa, roh itu tri. Tunggalnya apa? Manusia, hakikatnya. Sekarang kau tanya, apakah Yesus Tuhan? Saya sudah jelaskan tadi arti kata Tuhan. Bahwa Tuhan itu artinya penguasa, beda dengan kata Allah. Jadi, apakah Yesus Tuhan? Iya betul. Apa kepenguasaan Yesus? Berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa mengalahkan maut melalui kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah, berkuasa naik ke surga menyediakan tempat, berkuasa di akhir zaman menjadi raja segala raja, membangkitkan orang. Itu artinya Tuhan penguasa. Apakah Yesus Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta? Kan bukan. Yesus itu firman-Nya Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta. Bukan Allah Bapa itu sendiri, bukan firman-Nya. Dari tadi kan saya sudah jelaskan itu. Kamu nggak mendengar. Sekarang saya akan tanya sama kamu bro. Ini tentang batu ini banyak ini. Hadis Darimi nomor 171791. Di sini dikatakan aku pernah melihat pamanmu Abdullah bin Abbas melakukan, kemudian aku pernah melihat Umar. Baru dia juga mengatakan, siapa ini? Pernah melihat Rasulullah. Sekarang kita akan lihat di sini. Di sini orang-orang pagan juga suka mengumpulkan batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, kami melemparkannya dan mengambil daun. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah. Dan seterusnya di sini ada batu dikumpulkan berkaitan. Di sini bro, kami lari ke neraka itu salah ini ya. Kalau kita lihat lagi di sini nih bahasa Inggris ini bisa. Ini bicara tentang bagaimana orang-orang pagan ketika dulu dalam memperlakukan batu ini. Ini bisa ditranslate ini. Kita translate banyak kali kalau mau dibaca ini. Ini banyak. Baru ini ada hadisnya juga nih bro. Ini. Jadi saya punya data-datanya. Ini lihat ini. Silakan kalian lihat di sini. Di hadis ini. Hadis Bukhari 4027. Baru hadis Darimi 1791. Kemudian di sini aja yang saya tunjukkan ini. Oke. Saya sudah ada datanya. Ini tugas kalian untuk menjawab kenapa batu hitam itu begitu spesial, bahkan itu sudah ada di zaman pagan. Sebenarnya pertanyaan saya nggak dijawab semua dari tadi. Saya tanya tentang nikah. Nggak dijawab. Saya tanya puasa Asyura juga nggak dijawab. Batu hitam juga nggak dijawab. Saya udah cukup lah aku rasa bertanya sama kalian. Saya lebih bagus menjelaskan Kristen aja dah. Itu ya. Jadi Tritunggal itu bukan 3 Allah. Ya, Tritunggal itu artinya 1 Allah yang esa memiliki 3 realita keberadaannya, realita konkret. Sama seperti saya 1 manusia memiliki 3 realita di dalam diri saya ini, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Yesus itu memang dibangkitkan oleh Sang Bapa, dan itu diterima orang Kristen. Allah Bapa membangkitkan. Ini kita lihat ya. Jadi yang gak menerima Allah Bapa membangkitkan Yesus itu kan ajaran bidat bro. Ini ya, kita lihat ini. Jadi kalau Tritunggal itu jujur sama Alkitab,
Tapi kalau oneness nanti kau tahu apalah jadinya. Ini nih. Ini 2, ini 36 ya. Nah, lihat di sini ada 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, sudah habis waktu saya ya. Waktunya habis. Silakan Bang Alpi. Iya. Silakan Bang Alpi aja deh. Silakan atau Iya, coba sekali lagi. batu hitam itu gimana itu? Silakan. Iya. Silakan. Oke, ini Lanjut, kita coba mundur lagi. Boleh besarin layar Alfi? Ini ada doubling ini. Izin Abu ya. Oke, baik. Kita coba mundur dulu dari awal karena ini ada ya Strowman ya. Kalian kok ganti-ganti kalian itu gimana sih kalian ini? Saya Tadi tahta katanya. Enggak, saya menyerahkan ke Alpi. Udah Itu karena kirim. saya nggak bisa open Mana cam. mana nomornya si Kalau saya Tahta biar bisa kita open kirim cam, pulsa. Erben, sebentar. Kalau saya bisa open cam, saya berani dengan ente H2H, mampus gitu. Cuman saya nggak bisa open cam, Aduh. jadi data kurang gitu loh. Dalam hal data saya kurang karena saya nggak bisa open cam. Makanya saya serahkan ke Alpi. Silakan, Alpi. Iya, oke, siap. saya diam loh waktu Pak Irfan Maaf minta ya. nasi. Oke, Iya. siap sama Iya, Alpi tapi ya. kalian kok udah ganti-ganti Saya kalian diam ini? loh. Saya diam loh waktu Pak Irfan minta nasi. Bisa diam? Ya maksud aku kalian udah ganti-ganti 3 orang. Kenapa? Kenapa takut sama Kenapa? saya? Waktunya di pause dulu. Kenapa takut sama saya? Iya. Erben, Mana saya ada, Tah? serahkan ke Mana Alpi. ada? Oh ya udah. Bentar. Kalau nggak takut Sebentar diam. dulu. Bang Erben, saya serahkan ke Bang Alpi itu karena saya nggak bisa open cam. Kalau saya Bukan, maksain, saya nggak bisa nampilkan Iya, data. iya, Gitu loh. iya. Maksud Kan kamu aku tadi jangan ngomong bilang nggak aku. ada data, saya nggak bisa open Bukan, cam. bukan. Nggak ada Jangan- data jangan nanti. Izin, Gitu izin loh. Ben, Kenapa? Erben, kamu di sini sudah Lanjut, dikasih Bang Alfi. waktu ya. Iya. Anda Jangan bilang aku takut Ini Anda jangan framing ke sana kemari, Ben. Ingat, nggak Udah. bisa loh di room Kristen kayak gini, nggak bisa gitu. Karena Ustadz Tahta memang barusan ngirim WA ke saya juga. Jadi petir besar sekali kan tadi lagi sedang hujan. Terus dia kalau pakai data itu takut. Nah itu yang jadi kenapa beliau tidak bisa. Tapi kalau udah hujannya reda, katanya insya Allah nanti beliau naik lagi. Begitu Erben ya. Lanjut deh. Oke, baik. Boleh direset lagi waktunya? Alfi butuh tuh 12 detik itu. Bang Arya. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan fillah. Jadi gini, di awal perdialogan, Pak Irben membawakan narasi bahwasanya umat muslim itu wajib gitu mendatangi atau memasuki neraka. Dalil yang dibawakan itu kan surah Maryam surah ke-19 ayat ke-71 yang berbunyi wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqdiya. Nah, Pak Irben, saya nggak menggunakan tafsir di sini Pak Irben ya. Di dalam Gharibul Quran, ya, di dalam Gharibul Quran, bahasa kosakata yang asing yang keluar di dalam Al-Quran itu kata wariduha yang Anda comot dari kata mendatangi di dalam terjemahannya itu bermakna marra bisiratil mansub alamat ni jahannam. Marra bisiratil mansub melewati jalan penghubung alamat seni jahannam di atas permukaan jahannam. Anda mendapatkan tafsir kami umat muslim masuk neraka itu dari mana? Nah, harus ada pencucian dulu kata Anda Pak Irben. Pak Irben, Anda jangan takia Korintus Pak Irben. Di dalam kekatolikan ada yang disebut dengan purgatorium. Apa tuh Pak Irben? Kalau bukan penyucian dosa tuh Pak Irben? Itu harus dibahas tuh ya. Doa koronka juga Pak Irben. Siapa yang mendaraskan doa koronka, maka jiwanya akan terselamatkan. Ini konsep macam apa ini? Apa gunanya konsep penebusan itu? Kalau cuma modal doa koronka sama purgatorium itu bisa tuh masuk surga kan gitu ya. Boleh di stopkan timernya lagi? Alfi mau balikkan kamera. Jeda dulu kameranya. Oke. Baik. Jadi kita sekarang buka Biblos kawan-kawan ya. Dia mengatakan bahwasanya Yesus itu mengaku sebagai Tuhan di dalam Yohanes 13:13 gitu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat memang sebab akulah guru dan Tuhan. Pak Irben, Anda cuma membaca terjemahan gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda nih. Greek koinenya itu berbunyi seperti apa sih Pak Irben kan gitu ya. Nah,
kalau ditunjukkan kepada PR Ben, gerkaine itu berbunyi humeis ponete meho didas kalos kai ho krios kai kalos legete emigar. Kurios di sini ya non non nominatif gitu. Dia memiliki non atau kata benda bersifat vokatif itu kurie gitu. Di dalam prakais ya, di dalam kisah para rasul pasal pertama butir ke-6 ya, kalimat kurie ini muncul gitu pada saat mereka memanggil Yesus. Maka bertanyalah mereka kepada yang berkumpul di situ, Tuhan, Tuhan ini kan datang dari kata kurie ya. Ini non nominatifnya. Kalau kurios atau kurie ini hanya Anda sandarkan kepada kata Tuhan. Konsekuensinya adalah Filipus juga Tuhan. Karena kenapa? Di dalam Yohanes ya, pasal ke-12 butir ke-21, maka ya, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berada di Betsaida di Galilea ya. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, Tuhan di sini juga berasal dari kata kurie ya. Autonion pronelton Filipo to apo Betsaida tes Galileas kai proton auton legontes kurie. Nih, Filipus juga dipanggil kurios. Kalau kurios hanya Anda katakan terjemahannya sebagai kata Tuhan, konsekuensinya adalah Filipus juga Tuhan. Gitu. Jangan modal terjemahan. Nah, lalu kita balik lagi nih ke Sefer Bereshit pasal pertama butir pertama ya, kitab Kejadian. Dikatakannya di sini ada Allah, lalu ada roh Allah gitu. Lalu di ayat ketiganya berfirman Allah. Berfirman ini kata kerja ya, kata bendanya adalah firman. Pak, kalau saya membukakan ya Hebrunya, PR Ben, jawab pertanyaan saya dengan tegas, PR Ben. Yesus itu Amar Elohim atau Davar Elohim? Yesus itu ya Logos atau Eipo ya. Karena kenapa? Di dalam Septuaginta Kejadian 1 butir ketiga, di sana menggunakan kata kerja eipen yang berasal dari kata benda eipo, bukan logos, bukan menggunakan lege di sini. Ya. Karena saya ini HP ibu yang kugunakan ya. Aku belum download di sini Septuaginta. Hati-hati Anda. Sekian dulu. Pertanyaanmu apa? Udah tadi, masih ada waktu. Oh, udah habis ya. Habis. Oke, sebentar dulu ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, kasih aku di kolom besar ya. Saya akan tanya. Jadi kata Tuhan itu dalam PB itu kan digunakan 717 kali. Bisa diartikan Tuhan, bisa raja, bisa kaisar, bisa pemilik, bisa bapak. Kenapa? Karena itu gelar. Ya, jadi kalau kau kasih data cuma 2, saya kasih lebih banyak. Yang 717 kali ini juga bisa. Itu makanan saya. Itu ya, bro. Tapi saya juga masih bingung juga. Pertanyaan saya bukannya dijawab. Kalau kau tanya, apakah Yesus itu logos atau apa? Lego. Yesus itu logos yang menjadi manusia. Di dalam kitab Kejadian tadi udah pasti nggak menggunakan logos, tapi lego di situ. Kenapa? Karena logos itu kata benda, lego itu baru kata kerja. Sedangkan di Kejadian saat itu kan berfirman lah Allah. Nah, kamu menunjukkan Kisah Rasul 2:36 bukan membantah pendapat saya, tapi menegaskan bahwa pernyataan saya benar. Kenapa? Karena kata Allah di sini adalah kata theos. Kata Tuhan di sini kata kurios. Jadi theos dengan kurios itu beda. Kurios itu artinya penguasa. Sedangkan theos itu artinya sang ilahi, yang ilahi. Jadi betul Allah Bapa membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi penguasa. Apa kepenguasaan Yesus? Menjamin kau masuk surga. Apa kepenguasaan Yesus? Menghukum kau juga di neraka. Itu kepenguasaan Yesus. Bahkan saya kasih tahu sama kau, dari mana kepenguasaan Yesus itu? Saya kasih tunjuk. Kalau Tritunggal menjelaskan Alkitab itu jelas. Ini lihat. Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus, Allah Bapa. Bapa mengasihi anak dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kepada anak. Siapa anak? Yesus. Kenapa Yesus anak? Karena dia firman Allah. Siapa Bapa? Sang pencipta alam semesta.
Kepada siapa? Kepada Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus sebagai anak Allah, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah ada atasnya. Jadi para oneness yang menolak Yesus sebagai anak Allah masuk neraka. Termasuk juga kalian bisa di situ. Tapi pertanyaan saya dari tadi bro, tentang batu hitam itu loh. Ini nomor hadis dari ini 171791. Dan juga di sini ada ini utusan Bani Hanifal ini ada semua mengumpulkan batu. Ini dilakukan orang pagan. Bahkan nanti kalau aku tanya lagi sama kamu bro, di sini dikatakan ini ya, di sini dikatakan ayah Nabi Muhammad pernah hampir menjadi tumbal. Ini ada silsilahnya di sini. Cuma kan nggak sempat waktunya bro. Ini lihat ini silsilah Nabi Muhammad. Silakan kalian buka ini islamweb.net. Ini semua ada di sini, ada ini data-datanya. Ya tapi saya nggak mau lebar kemana-mana lah. Udah yang kutanya tadi juga kalian jawab kok tentang ini, tentang pernikahan di kalian Islam. Kenapa itu ada dari pagan ini ya? Ini sesungguhnya pada masa jahiliyah ada 4 macam bentuk pernikahan. Ini pada masa jahiliyah 1, 2, 3, 4. Perhatikan terakhir di sini dikatakan. Beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah kecuali pernikahan yang dilakoni orang saat ini. Apa yang dilakoni? Dari 4 hukum jahiliyah itu 1 dipertahankan, dan ini hukum di dalam Islam perjahiliyah. Jadi yang mana sebenarnya pagan? Itu yang pertanyaan saya. Bahkan kalau kita mau kuliti lebih dalam lagi, bahkan sang baginda pun pernah melanggar hukum ini. Karena hukumnya itu seorang wanita ketika dikawinkan itu harus ada mahar, harus ada saksi. Tapi baginda kan pernah nggak ada mahar, nggak ada saksi. Masa dia yang menetapkan hukum, dia yang melanggar hukum, lari lagi nanti ke sana kita. Ini bro, jadi saya jadi bingung, ini batu hitam ini kenapa ini? Kok dia sampai dicium-cium ini? Bahkan ada mengatakan itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Tadinya putih menjadi hitam. Baik. Silakanlah kalian jawab. Baik, oke. Besarin. Wis, Alfi sangat klimaks malam nih kawan-kawan. Oke. Baik. Kesalahan pertama ya. Halo, tes. Tunggu. Lanjut bang. Oke. Bagus bang. Lanjut. Bagus bang. Lanjut. Bentar. Jangan dinyalain dulu bentar. Oke. Tunggu. Alfi butuh waktu bentar ya. Oke. Ganas ya. Oke, baik. Boleh jalankan waktunya. Jadi gini Pak Erben, ya, saya nggak ada mengatakan di sini kalimat Lego, nggak ada sama sekali di dalam Kejadian pasal pertama nomor punggung ketiga. Di sini terjemahnya kan berfirmanlah ilah. Anda katakan berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman gitu. Yang saya katakan di dalam Septuaginta itu kai epen hoteos. Di sini menggunakan kata epen, bukan lege. Epen ya, ini adalah kata kerja yang berasal dari kata epo, bukan logos, bukan logo. Gitu. Gak ada logos di sini. Yang ada epo, yang ada epen. Makanya saya katakan Yesua ben Yosef itu ya, dia itu Dafar Elohim atau Amar Elohim. Nah, Kenapa Tritung selalu menyomot Sefer Beresit pasal pertama butir pertama sampai ketiga di sini ada Tritunggal? Kenapa? Hah? Gak ada logos di sini, yang ada epen. Gitu. Nah, lalu tolonglah ini Yohanes 13 saya nggak dibantah gitu. Nah, Pak Erben ya, kalau saya menggunakan Septus ya, humis ponete meho didaskalos kai ho kurios. Kata guru dan Tuhan itu kan berasal dari kata ho didaskalos kai ho kurios. Ya, kai ho kurios dan sang Tuhan itu di dalam Hebrunya hanya mentok ya sampai kata nih ya, Rabbai wa adon, bukan we adonai gitu. Rabbi, we adon. Tahu nggak bedanya adon, adoni sama adonai itu tahu nggak Pak Erben? Gitu. Jangan cuman penginjilan modal
terjemahan gitu. Gak berlaku di sini Pak Erben. Ya. Aman ya Pak Erben ya. Nah, apa buktinya Adon dan Adonai itu beda? Kalau kita melihat Pak Erben di dalam Kejadian pasal 15 butir kedua, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah." Di sini Pak Erben, kalau kita lihat ke dalam Hebrunya, di sini ada kata Adonai. Nih. Ya. Wayomer Abram, ya. Adonai Hashem. Pak Erben bisa baca Ibrani? Kenapa Pak Erben debat selama ini kalau nggak bisa baca Pak Erben? Ini yang ngaku-ngaku S2 teologi itu. Ya Pak Erben ya. Lalu mengenai batu hitam Pak Erben. Pak Erben, ada masa di mana umat muslim ya, pada saat batu itu dicuri oleh kaum Syi'i ya, selama beberapa tahun, batu itu nggak ada Pak Erben di dalam Makkah Al-Mukarramah tuh. Kami nggak pernah merasa kehilangan Tuhan Pak Erben gitu. Nah sementara di dalam kitab Anda ya, Maria Magdalena waktu menemukan kuburan Yesus itu nggak ada isi. Nah Maria Magdalena di situ apa katanya di sana Pak Erben? Tuhanku sudah hilang, Tuhan pun bisa hilang Pak Erben. Kan gitu ya. Lalu mengenai kata anak Allah gitu. Boleh di post dulu? Ini seru nih. Mari kita bongkar-bongkaran di sini. Kata anak Allah itu, oke, baik, boleh dimulai. Markus pasal pertama butir pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Di sini kan ada kata anak Allah ya. Di dalam Textus Receptus berbunyi Arketo Angelio Iso Kristo Uio Toteo. Kata anak Allah itu kan berasal dari kata Uio Toteo. Ini tambahan Pak Erben karena kenapa? Di dalam Kodeks Sinaiticus hanya terhenti sampai kata Yesus Kristo. Arketo Angelio Iso Kristo. Gak ada kata Uio Toteo yang gak ada tuh Pak Erben. Kenapa kitab ini ditambah-tambahin? Gak ada sebenarnya kata anak Allah ini. Kan gitu ya. Sekian. Oke ya. Oke. Aduh, ini si kawan ini mantap juga Kak Bro ya. Kasih aku di kolom besar dong. Kasih di kolom besar. Tadi kamu mengatakan tidak ada kata anak Allah di dalam naskah Sinaiticus. Kenapa bisa demikian? Ditambah, bukan ditambah sebenarnya. Karena masih ada naskah Vatikanus, naskah Alexandria di situ. Tapi kalau kamu masuk ke sini bro, saya nanti pertanyaannya lebih tajam. Quran Birmingham 2 lembar. 2 lembar tok. Kenapa bisa menjadi 114? Dari mana ini? Apa 2 lembar ini bisa beranak pinak? Kan begitu. Ini hanya 2 kata saja tidak ada di Sinaiticus, dan itu bisa dilengkapi dari Vatikanus, Alexandria, dan lain-lainnya. Di situ. Kenapa? Karena ini satu manuskrip, satu kodeks. Tapi masih ada 24.000 sekian kodeks lainnya yang bisa melengkapi kekurangan di sini. Kamu nanti kok jawab, naskah Birmingham hanya 2 lembar. Mengapa bisa menjadi 114 surat? Kapan ini bertelur beranak ini yang 2 lembar ini? Kau nggak bisa jawab nanti itu. Sekarang saya akan membantah kamu tentang batu. Ini ada di dalam hadis Musnad Ahmad bin Hambal 26363, atau disatakan di sini nih ya, perhatikan di sini 5364 Musnad Ahmad ya, perhatikan bro ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Bayangkan, ini ajaran dari Allah, batu bisa mencium dosa sehabis-habisnya, atau ajaran dari mana ini? Saya nggak ngerti lah bro, saya hanya membaca ini, lihat ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya hanya di Islam yang bisa mencium batu dan rukun Aswad dan Yamani bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini saya nggak tahu kenapa ini, saya hanya bertanya karena judul kita hari ini ajaran pagan bagaimana.
Perkawinan belum dijawab tadi. Kenapa di sini dipertahankan dan dilanggar? Pertanyaanmu tadi, Bro. Kalau saya tidak bisa membaca teks Ibrani dan Yunani, karena nggak masalah sebenarnya, karena kamu harus mempertanyakan nabimu juga. Yang beberapa orang mengatakan tidak bisa membaca, tidak bisa baca tulis, walaupun ada yang mengatakan bisa baca tulis. Bahkan nabimu apakah pernah membaca kitab Quran yang dikodifikasi 1924? Lebih repot lagi kamu. Jadi lebih bagus kalau diskusi sama saya fokus kepada materi aja. Fokus menjawab dan saya akan menjawab kamu. Justru kamu tidak membantah yang saya sampaikan. Justru apa yang kau sampaikan itu justru menegaskan apa yang saya maksud. Ini saya sudah kasih sama kamu, bro, ya. Perhatikan ini. Dalam teks apa Ibrani, Wayomer. Pertanyaannya Elohim Wayomer. Kenapa Allah bisa berbicara, berfirman? Karena Allah memiliki firman. Contoh saya. Kenapa saya bisa berkata-kata? Karena saya memiliki kata-kata di dalam diri saya. Kata-kata itu sudah ada di otak saya ini. Maka bisa saya keluarkan menjadi kata-kata. Kata-kata yang keluar ini, pita suara saya ini bukan sumber kata-kata. Sumber kata-kata itu otak saya, pikiran saya. Suara pita suara saya ini hanya membunyikan saja, tapi bukan sumber. Jadi firman itu ya di sumber saya ini. Kata-kata yang keluar itu pita suara saya, produksi. Tapi itu dari otak saya. Oke ya. Jadi bukan eipen ya. Eipen itu kan itu bukan kata beda. Logos di dalam perjanjian baru. Bahasa Ibraninya Wayomer. Tapi mengapa ada Wayomer? Karena Allah memiliki firman di dalam dirinya. Waktu habis. Oke, sekarang kau jawab dulu itu. Kenapa batu hitam menghapus dosa si habis-habisnya, bro? Monggo. Ya, S2 nggak apa-apa. gadungan. S2 gadungan. Oke. Nah, gini Pak. Terlalu tinggi Pak Erben kalau menjelaskan Islam kepada Anda gitu. Anda katakan logos dalam bahasa Ibrani itu Wayomer gitu. Itu Anda belajar S2 di mana sih, Pak? Oh, nggak ada. Aku bilang logos Wayomer salah, nggak ada. Saya nge-record loh. Nggak motong dong. Iya, nggak ada. Jalankan itunya waktunya, timernya. Aduh, saya nggak Gimana bisa. nih, motong? Nggak bisa open cam Gimana ini. nih, motong. Ini ketiduran ini, Bang. Kang Aryanya ketiduran nih. Oh, udah ada tuh. Lanjut. Nah, Pak, kritisi Pak. Yohanes pasal pertama nomor punggung pertama tuh NRK en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos sampai ke Ibrani apa jadinya Pak Erben? Beresit hayah hadafar logos ini adalah dafar Elohim, Pak, bukan amar Elohim gitu. Yang kata kerjanya itu menjadi Wayomer, enggak gitu ya. Yosua itu logos, yang sampai ke Hebrew menjadi dafar bukan amar. Itu yang pertama. Sementara di dalam Kejadian pasal pertama tadi dia menggunakan kata Wayomer, ya, berasal dari kata amar tuh. Wayomer Elohim, amar Elohim. Gak ada logos di sana gitu. Yang ada eipen. Gimana nih Pak Erben? Ternyata Pak Erben selama ini belajar Biblos itu dari terjemahan gitu Pak Erben. Gitu. Kalau menunjukkan perbedaan terjemahan antara TB pertama tahun 1974 keluaran Jalan Salemba Raya ya, LAI nomor 12 sama terjemahan tahun 2023, ini bisa saya tunjukkan berbagai perbedaan penerjemahan. Gitu. Kalau cuman kita bermain di ranah terjemahan, dan kalau Pak Erben mau kita bermain di ranah tekstual, oke, silakan Pak Erben mau bahas-bahas manuskrip, silakan, saya ladenin gitu. Ya, yang di framing, yang katanya dari 2 lembar Birmingham. Sejak kapan kami umat Muslim itu ya bangga sama manuskrip Birmingham? Sejak kapan? Kami punya salinan Ibn Mas'ud ya, salah satu dari keempat tokoh penghafal pertama Al-Quran tuh, yang terangkum secara sempurna 15 tahun setelah kewafatan baginda. Kami gak bangga Pak Erben sama Birmingham ya, itu yang pertama tuh. Lalu karena terlalu banyak Pak Erben ini kumur-kumur di terjemahan, jadi nggak tahu aku mau bahas apa gitu.
Kenapa yang doa koronka nggak dijawab Pak Erben? Gitu. Apa fungsi penebusan dosa kalau cuman bermodal doa koronka bisa masuk surga? Ya Pak Erben ya. Ngapain bahas-bahas batu? Kami nggak nyembah batu. Muslim mana? Setidaknya kasih satu manhaj dari mazhab manapun yang mengatakan, wah Muslim itu nyembah batu. Dari mana tuh Pak Erben? Berikan satu dalil gitu. Ini modal doa koronka bisa masuk surga. Jadi apa guna konsep penebusan, karya penebusan ini apa gitu? Ya. Jangan karena itu pahamnya Katolik, kami Protestan nggak berpaham demikian. Ya memang karena antara kalian Protestan dengan Katolik itu beda gitu. Jumlah kitabnya pun beda, kan gitu ya. Perben ya. Gak ada di antara kami Muslim yang nyembah batu tuh, nggak ada. Pernah batu tuh hilang dicuri oleh Syi'i, kami nggak merasa kehilangan Tuhan gitu. Nah sementara pada saat Yesua itu menghilang dari kuburan, apa kata Maria Magdalena? Tuhanku hilang. Ini apa nih Tuhan bisa hilang, Pak Erben? Ya, Purtagori itu juga dibahas dong, Pak Erben gitu. Katanya surga itu kekal, neraka itu juga kekal gitu ya. Nah, masa ada konsep penyucian segala gitu kan? Tolonglah dibahas itu, Pak Erben. Jangan pengen pertanyaannya doang dibahas gitu. Pertanyaanku nggak ada dibahas tuh. Oke, kau tanya sama aku purgatori, itu kan ajaran Katolik dan saya tidak percaya dengan ada penyucian dosa dicuci dulu di obok-obok. Saya tidak tanggapi itu karena itu bukan bagianku. Saya kasih di kolom besar dong, bro. Perhatikan ya. Bahkan nanti Hajar Aswad akan datang ini. Lihat. Kasih di kolom besar ya. Ini ada di dalam hadis Jami At-Tirmizi 884 ya. Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat dengan 2 mata dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja menyentuhnya dengan benar. Abu Isa berkata ini merupakan hadis hasan. Jadi rupanya batu itu bukan hanya menghapus dosa si habis-habisnya, tapi nanti akan dibangkitkan. Saya nggak tahu menjadi apa ini, tapi ada 2 mata dan lisan dapat berbicara. Hebat juga nanti batu ini. Ini ajaran pagan atau ajaran apa nggak ngerti saya. Kalian punya bagian. Jadi mencium rukun yamani, rukun aswad, menghapus dosa si habis-habisnya. Ini dia. Oke, nggak apa-apa ya. Ini saya hanya baca aja datanya. Ada di dalam hadis Jami At-Tirmizi nomor 884 kitab haji. Oke, nanti kamu bisa jawab ini. Kemudian bro ya, logos itu sama dengan dafar, sedangkan yang tadi itu kan di situ kan yaomer, wayomer itu kan berfirman, sedangkan logos itu firman. Ini kata benda, ini kata kerja. Pertanyaannya, apa kaitan kata kerja dengan kata benda? Kata benda itu sumber dari kata kerja. Itu. Jadi ini kata kerja. Kenapa Allah bisa berfirman? Karena Allah memiliki firman. Kenapa Allah bisa wayomer? Karena Allah memiliki dafar. Yesus itu bukan wayomer jadi manusia, bukan, tapi logos atau dafar yang jadi manusia. Di situ. Jadi kamu bisa baca tapi nggak ngerti artinya, itu repot bro. Ya. Jadi kamu, apalagi pertanyaanmu tadi? Mumpung saya masih ini. Apalagi? Coba buka mic-mu dulu. Kelupaan aku mungkin, karena aku fokus cari jawaban. Ada lagi? Ada? Lanjut aja. Udah ya? Jadi teman-teman, kalau berbicara pagan itu, ya lihat aja sih perilaku moral yang kita ikut. Kalian aja perilaku moral Yesus Kristus. Apakah ada Yesus Kristus mengajarkan hal yang negatif, hal yang buruk, baik tentang kemanusiaan, baik tentang etika dan moral? Tidak ada.
Tapi ada nggak orang Kristen yang kelakuannya buruk? Ada. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau masalah purgatori nanti tanya teman-teman Katolik ya bro ya. Karena saya tidak percaya dengan hal seperti itu. Nanti kalau teman-teman Katolik bisa menjelaskan itu bagian mereka ya. Di situ. Jadi saya mau katakan sama kalian ya, yang mengatakan Allah Bapa mati itu ajaran sesat. Yang mengatakan Allah Bapa jadi manusia itu ajaran odong-odong. Yang mengatakan Tuhan jadi manusia itu juga ajaran odong-odong. Yang betul adalah firman Allah menjadi manusia. Siapakah firman Allah menjadi manusia? Yesus. Jadi bukan Allah sang pencipta jadi manusia ya, tapi firman-Nya. Itu harus dicatat. Kata Tuhan untuk Yesus itu bicara Yesus penguasa. Berkuasa mengalahkan maut, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa menjamin hidup kekal di surga, berkuasa menjadi raja segala raja, dan berkuasa membangkitkan orang mati. Oke? Sudah habis waktu saya. Saya pikir sudah cukup lah ya teman-teman sampai di sini. Ya, soalnya nggak maju-maju. Loh, udah. Iya udah. Walah. Nggak maju-maju lagi diskusi kalian. Ya iyalah, Bapak ngestak terjemahan. Loh, saya mau tanya sama kamu bro. Kamu sudah pernah terjemahkan kitab nggak? Satu. Perben. Ya. Enggak. Epen dan Coba. DG, Epen dan DG itu beda number strong enggak? Ini terakhir waktunya Alpi. Kita kan- Tolong selesaikan dulu Alpi, baru itu kita Gini aja. Jadi gini, jangan ada lagi pertanyaan. Epen dan DG itu beda number strong enggak? Oke. Ya pasti beda lah bro. Nggak mungkin nggak beda. Kenapa dicocok-cocok logiin Gafar dan Amar Elohim? Bang Alpi, sebentar. Saya mau menjawab tentang permasalahan batu ya. Rasulullah ya itu menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah ya. Hampir sampai Batu kenapa tidak di dalam dihancurkan? Ka'bah pun itu dihancurkan. Nah, sekarang pertanyaan saya buat ente ya, kapan Yesus menghancurkan berhala? Kapan Yesus menghancurkan berhala? Bukan hanya menghancurkan berhala Yesus. Di mana? Yesus menghancurkan pada berhala. saat, ya saya mau jawab. Ya, silakan. Pada saat kedatangan yang kedua, Yesus mengatakan ada yang disebut dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya akan Pertanyaan saya, di mana Yesus menghancurkan berhala? Kalau seandainya Yesus tidak menghancurkan berhala, berarti Yesus berhala. Ya, itu betul. Yesus jadi berhala, betul. Oke. Ayo. Waktu di zaman dengarkan ya, waktu di zaman Israel, orang-orang Israel itu tidak ada menyembah berhala karena mereka punya bait Allah. Yesus menghancurkan berhala itu kapan? Di mana? Tolong tunjukkan. Aku mau jawab kalian ya. Kamu nggak mau mendengar. Kalau Nabi Muhammad kan menghancurkan berhala semua. Ya, patung-patung dihancurkan. Nah, pertanyaan saya, kapan Yesus menghancurkan berhala atau patung? Silakan. Ngapain Yesus menghancurkan berhala? Orang berhala tidak ada di bait Allah, tidak ada di Israel. Berarti Yesus berhala. Loh, Yesus berhala gundulmu. Ada di Manado ada patungnya, ya di Brazil ada. Loh, itu seni itu bro, patung seni. Itu namanya seni kok itu. Erben. Tadi kau bilang firman itu jadi Yesus ya? Tadi kau bilang barusan ya? Nggak ada firman jadi Yesus, firman Tadi kau jadi bilang- manusia. Ya, manusia itu Yesus kan? Manusia itu Boleh nggak? bernama Yesus. Yohanes 1:14. Terus Yohanes 17:8. Bacakan teman-teman, siapa yang bisa buka dua? Boleh nggak Alfi selesaikan dulu narasi Alfi? Yohanes 17 ayat 8. Ya, buka. Kalian ini kok jadi kepanasan kalian ini. Lah, kau baca dulu kok kepanasan. Yohanes 17:8. Coba kau baca. Telah kusampaikan Yaudah, kau bahas. firman. Telah kau sampaikan, Oke. telah kusampaikan firman yang kau berikan kepadaku kepada mereka. Mereka tahu aku adalah Tuhan. Kalau kau bilang firman itu jadi Yesus, Yesus sendiri bilang, telah kusampaikan Oke. firman yang kau berikan kepadaku Kasih aku di kolom kepada besar. mereka. Coba apa? Coba Alfi tunjukkan dulu teks Yunaninya, kata firman di situ apa Alfi? Coba Loh. teks Yunaninya apa di situ?
Loh, di sini Pokoknya itu kesalahan bahasa Anda. Indonesianya apa? Baca Coba jangan segala bahasa Yunani, firman, Bro. firman di situ apa? Remata. Ini kasih di kolom besar, kasih di kolom Oke. besar. Diam dulu, diam dulu. Otita remata, dedas de dokas, moi de. Ya, izin ya, Madam ya. Inilah Takia Korintusnya Pak Erben ini. Jangan bilang Takia Korintus dong, baca teks Yunaninya dulu. Coba Diam, itu diam. di atas. Diam. Oti, coba baca. Oti, Boleh ta, Iya, gua bacain sampai habis, boleh diem? Ya, diem ya. Nah, Pak Erben, kenapa firman di sini baru Anda sematkan kata remata beralih ke original teks? Gitu. Kenapa pada saat di kejadian 1 di Yohanes 1 Anda katakan itu sama? Padahal berasal dari dua kata yang berbeda tuh. Logos dan epen, ya, itu dua kata yang berbeda. Gitu. Sama-sama diterjemahkan sebagai firman. Oke. Jangan pingsan kok Erben. Kasih di kolom besar ya. Kasih di kolom besar dong. Kenapa? Kenapa pas tiba firman di sini baru Anda bedakan logos dan remata? Kenapa kata EP ya dan logo itu nggak ada bedakan? Kasih aku di kolom besar. Kasih di kolom besar udah aku bilang. Gak bisa. Nah, Erben, udah jelas itu bahasa Indonesia. Telah ku sampaikan firman-Mu kepada mereka. Kasih di kolom besar. Firman itu Kasih adalah kolom besar. manusia yang menjadi Yesus. Sekarang apa yang dikatakan Yesus itu apa? Coba jawab. Kasih di kolom besar dong. Nggak Bisa usah nggak di kolom besar? Kau jawab aja itu 17 Yohanes 17 Kasih di kolom jawab besar. aja, ngapain kau bilang kolom-kolom besar? Itu artinya apa? Bapa di Sampaikan surga, firman. ampunilah mereka ini karena mereka tahu apa yang mereka berbuat. Oke, kata firman dalam bahasa Indonesia, dalam teks Yunani bisa ditemukan itu logos, bisa ditemukan Aduh, nanti nggak lego, usah kau bilang logos, bisa bla, 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 ditemukan banyak rema, cerita kau. Arti bisa di dalam ditemukan Yohanes grape, 17:8. bahkan bisa juga Udah jelas, leksi kau nggak usah atau banyak leksikon. ngoceh. Erben, gak usah banyak ngoceh kau. Di situ jelas Aku bahasa Indonesia. aku bisa selesai ngomong nggak, host? Enggak. Host. Di dalam Host. frase kalimat Oke. itu jelas bahwa Yesus berkata, telah kusampaikan firman yang kau berikan kepadaku kepada mereka. Artinya firman itu adalah perkataan Bapa yang Oke, Host ya, disampaikan terima kepada kasih ya dia untuk adab Islam yang namanya sangat wahyu. buruk. Wahyu. Teman-teman, ya, wahyu. saya hentikan ya karena saya Ya tidak udah, siap buang untuk lah adu kau. congor Udah, ya. Kau bunuh diri aja kau. Oke, Udah, saya udah pingsan tidak kau, siap udah untuk pingsan adu kau. congor dengan Udah manusia-manusia pingsan yang kau, gak ada nggak otak muat ya. Cukup otak kau. Terima karena udah kasih. ditulis Firman yang kau bilang Salam tadi. batu hitam. Kau penipu ya. Kau bukan jubirnya Tuhan kau ya. Sudah jelas di situ. Salam Di dalam kitab satu kau. batu. Di dalam kitab Salam kau. satu berhala. Salam Di dalam kitab kau ya bahwa Yesus Salam satu batu. Yesus berkata Batu yang bahwa dia menghapus telah dosa. sampaikan Warnain firman-Nya tuh. dari Bapa ya. Jangan ngada-ngada kau ya Erben ya. Pak Madem, sebenarnya fokus aja ke batu. Sementara tadi di sini, izin bisa dibuka, Pak. Jadi melari dia melebar. Dia kan framing tentang batu. Jadi di saya 6 tadi, 667 itu malah batu arang loh menghapus dosa. Inilah jelas di sini. Jadi kalian ini Kristen aneh-aneh. Kalian lebih mengorbankan manusia untuk menghapus dosa, padahal batu arang bisa menghapus dosa. Ini baca nih, kan? Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara. Nah, ini moncong-moncong mulu tadi. Yang diambilnya dengan sapit dari atas nambah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi Kristen ini tidak jadi paham begini. bahwa di dalam Biblenya sendiri ada mencium batu menghapus dosa. Nah ini. Jadi Bang Ini yang Alpi, harus kita. jadi Bang Alpi gini, Bang Alpi ya sebenarnya saya tadi mau mengikuti alur Erben Iya, karena ikuti. begini karena kan Bang Alpi ini saya akui Bang Alpi ini lebih kepada kritik teks. Kalau dengan Erben kan sudah jelas
judulnya juga pagan kan. Nah, spesialis pagan itu sebenarnya saya, kalau saya bisa open camp terus terang mampus serius ya, karena Bang Alpi saya tadi nyimak itu Bang Alpi lebih kepada kritik teks. Dengan Erben lu nggak usah kritik Nggak teks, usah, Bang. mereka nggak ngerti. Nggak ngerti teks itu loh. Mana ngerti dia itu? Nggak usah kita. Makanya saya tuh agak kecewa dengan Bang Alpi ya. Mohon maaf ya. Anda Iya, nggak itu apa-apa, maaf. malah dengan kritik teks, percuma dengan kritik teks. Dia nggak paham, mana paham? Nggak paham. Jadi Contoh, sebentar Bang Alfi, contoh ya, waktu dia framing tadi, ketika Hajar Aswad nanti akan bersaksi, dia lupa bahwa di Lukas 19:40 di situ jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam maka batunya akan berteriak. Nah ini, macam mana ini batu kalian yang berteriak? Nah ini Bang, begitu. ya Soalnya gini dia framing aja. batu. Boleh besarkan bentar Alfi. Sebenarnya kalau di materi pagan ya, itu tuh bentar ya nih Alfi mau tunjukin literasi. Di materi pagan itu sebenarnya kita harus mengambil dari kacamata pihak ketiga gitu. Nah sebenarnya Alfi dari tadi pengen ngeluarin ini, cuman gimana ya, dia itu sok-sok bahas Tuhan gitu, ketinggian si Erben ini membaca aja nggak mampu gitu, nggak bisa bedain mana logos mana ipo gitu, mana kurios ya. Iya, jadi Anda itu, saya akui Anda itu bagus keilmuannya dalam hal kritik Iya. teks. Cuma Gini, dalam hal apagan Anda kurang, terus terang, kurang menyerang. Kalau saya sebenarnya bisa saya. Tadi kan saya mau ke arahin ke situ bahwa tentang masalah berhala itu gitu loh, bahwa Nabi Muhammad itu bukan ajaran pagan karena dengan bukti Nabi Muhammad menghancurkan semua berhala. Bahkan bukan hanya di Mekah, semua, hampir di Madinah, di Taif, semua dihancurkan. Itu bisa saya tunjukkan di dalam Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah saya mengkoleksi hampir 5 gitu loh. Ya, Ibnu Hisham ada. Cuman sayangnya saya baru keriput tadi. Saya nggak bisa open cam. Itu aja. Aneh, gini Bang Glenn, Bang Alfi ini bukan lawan abang si Erben itu. Erben tuh nggak ngerti teks. Mana ngerti dia kritik teks? Makanya Iya. boleh deh siapapun gitu yang sering ngobrol sama Erben, bilang sama Erben jangan bahas Tuhan, ketinggian tuh dia, belajar baca dulu lah. Ketinggian deh. Sosok bahas Tuhan jalur terjemahan mana bisa. Ya Erben ya, ini dari Alvin yang ngomong nih Erben. Sekian. Gak ngerti dia Bang. Abang lari ke kritik teks, mana ngerti dia teks-teks Yunani, bahasa Yunani. Aneh-aneh gini Erben itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Erben? Mana Erben? Nggak ada juga. Baru mau gue kasih lihat tai sapi. Kabur dia, kabur. Ya, Erben. Armada. Ingat dulu diskusi sama dia itu. Masalah mengenai soal Bunda Maria hamil. Di sisi lain mengatakan hamil, di sisi lain mengatakan tidak. Akhirnya yang dibahas sama dia titik koma. Sudah kehabisan akal, ya kan? Titik koma yang dimasalahin. Tapi lucu ini Kristen Bang Dewa. Sudah nggak apa-apa lah, gue cium batu lah. Ini malah milih tai sapi. Kan gimana akalnya itu? So pinter dia itu orangnya, so pinter Yunani, padahal nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Mau rema, mau logos, mau apa, lama-lama jadi gogos itu firman itu dibuatnya. Iya, yang lebih botol lagi kan dia framing umat Islam nyembah batu, sementara nama Allah dia ambil. Kan Diceritain nggak bego batu si pernah Erben hilang? dari tadi saya mau ngomongin. Aduh, Diceritain, batu pernah hilang. Diceritain nggak? Ceritain, tapi Belajar ceritain. apa?